Puji Tuhan, saudara-saudara, sebelum kita dengarkan firman Allah, mari kita tundukkan kepala beberapa saat kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu. Kami akan mendengarkan firman Allah dan biarlah Engkau yang menerangi hati pikiran kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bahwa Engkau hidup dan nyata di masa-masa sulit ini. Kami bersyukur karena Engkau baik dan luar biasa bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan itu baik. Amin, saudara-saudara ya. Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib, Tuhan memelihara kita sampai kepada saat ini sehingga kita bisa berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan masih menolong kita. Hari ini saya akan menyampaikan tentang the faith of the Gentiles, yaitu iman dari orang-orang yang non-Yahudi, yang ternyata saudara-saudara, sebagaimana saudara bisa ketahui dari cerita yang ada di dalam Injil-Injil, Yesus terkejut dengan bagaimana orang-orang non-Yahudi menunjukkan ekspresi iman mereka dan bagaimana keyakinan mereka bahkan melebihi dari orang-orang Yahudi lainnya. Tetapi kali ini kita akan melihatnya dari Perjanjian Lama, saudara-saudara. Apa yang harus kita lihat dari kisah tentang orang-orang Gibeon yang membohongi Yosua. Saudara-saudara, saya membaca bagian firman Tuhan ini, kemudian beberapa pemikiran itu didorong oleh Roh Kudus, muncul dan menjadi renungan bagi kita hari ini. Mengapa cerita ini menarik perhatian saya, saudara-saudara? Oleh karena kalau kita baca cerita ini, maka biasanya kita akan dikuasai oleh gambaran tentang kelicikan dari orang-orang Gibeon. Nah, kelicikan mereka yang ternyata saudara-saudara adalah kelicikan yang penuh dengan perhitungan. Dan terbukti saudara-saudara bahwa Yosua tidak menarik perjanjiannya dengan orang-orang Gibeon. Padahal jika saja ia saat itu meminta persetujuan dari Imam Eleazar saat itu untuk membatalkan perjanjian tersebut mungkin bisa. Tetapi pasti ada alasan lain ya yang membuat perjanjian tersebut bisa bertahan. Saudara-saudara, mungkin saja ada alasan lain. Mungkin karena alasan yang didengarkan oleh orang-orang Israel, para pemimpin Israel dan oleh Yosua, bahwa sekalipun orang-orang Gibeon ini saudara-saudara adalah gabungan dari orang Amori dan orang Hivit, ya ada yang ditimbang oleh Yosua. Ya, sebenarnya orang-orang Israel itu terikat kepada sebuah perjanjian tentang ketentuan tentang perang suci, saudara-saudara, pada waktu itu. Tetapi bagaimana mereka akhirnya bisa menerima kenyataan itu yang juga menggambarkan situasi kita pada hari ini. Walaupun kita bukanlah keturunan asli Israel, tetapi saudara-saudara kita berada di tempat ini memuliakan Allah, memuji Tuhan oleh karena kegagalan dari orang-orang Israel. Saudara-saudara, kali ini kita akan melihat ya dari sudut pandang yang berbeda. Ya, coba saudara-saudara bisa bayangkan kalau saja saudara dan saya melihat semua ini dari sudut pandang kita sebagai carang yang tidak asli kata firman Allah, yang ditempelkan pada pokok yang asli, yang original. Karena kegagalan dari orang-orang Israel itu carang asli, yaitu orang Israel, saudara-saudara, maka saudara akan bisa menyadari bahwa ada kemiripan di antara kita, posisi kita hari ini dengan orang-orang Gibeon pada masa lalu. Nah, kita bukan mempelajari tentang kelicikannya, saudara-saudara, tetapi karena jalan masuk kepada kasih karunia yang diakibatkan karena kegagalan orang-orang Israel dan jalan masuk bagi orang-orang Gibeon untuk terhisap di dalam rencana Allah bersama-sama dengan orang-orang Israel pada waktu itu adalah oleh karena kegagalan dari Yosua dan para pemimpin masa itu. Saudara-saudara, sekali lagi saya ingin agar kita bisa melihat sisi lain tentang kisah ini. Pasti ada maksud juga mengapa saudara-saudara di dalam kitab Yosua saudara akan temukan bahwa ada kisah lain yang mendahului dari kisah tentang orang Gibeon yang membohongi Yosua, yaitu kisah tentang Rahab yang jelas-jelas adalah keturunan Kanaan, dan orang-orang Gibeon, saudara-saudara, yang seperti saya katakan campuran di antara orang Amori dan asli Kanaan, saudara-saudara, pada waktu itu. Tetapi akhirnya mereka tergabung di dalam sejarahnya orang-orang Israel. Saudara-saudara, sekali lagi jangan pelajari tentang kebohongannya, tetapi pelajarilah apa yang mendrive keinginan mereka yang bisa terlihat
dalam dua ayat yang pertama dari pasal 9 kitab Yosua. Mari kita baca sama-sama saudara-saudara dari kitab Yosua pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali. Dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, "Kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami." Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, "Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu?" Saudara-saudara, mereka masih diizinkan untuk mengikat perjanjian dengan bangsa atau suku bangsa di luar dari tanah Kanaan. Tetapi untuk yang berada di tanah Kanaan, saudara-saudara, ini akan menjadi problem besar. Itu sebabnya dikatakan oleh firman Allah bahwa mereka harus memerangi bangsa-bangsa yang melawan mereka. Dan saudara-saudara, firman Allah katakan bahwa dengan cara itulah kemudian mereka warisan yang telah dibagi itu mereka dapat duduki. Saudara-saudara, perjanjian lama dituliskan untuk menjadi pelajaran rohani bagi kita. Dan kita harus bisa memetik pelajaran rohani ini dari berbagai kisah yang dituliskan. Itulah yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 11, Paulus berkata, "Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh untuk dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba." Saudara-saudara, pelajaran penting dari kisah ini muncul di hadapan kita, muncul di dalam pemikiran kita. Misalnya begini, saudara-saudara, bagaimanakah kita dan bagaimana saudara dan saya berhitung posisi ketika kita berhadapan dengan Tuhan yang hidup? Ada orang-orang yang mengenal tentang orang-orang atau mengenal tentang kehidupan orang-orang Kristiani, lalu mereka merasa kecewa, lalu mereka merasa terpukul dengan kehidupan orang Kristen, dan akhirnya mereka tetap menutup hati mereka untuk kebenaran yang telah mereka lihat sendiri tentang perbuatan Allah. Atau saudara-saudara, barangkali ada orang-orang yang oleh karena kekecewaan hidup tertentu, saudara-saudara, oleh karena ada doa yang tidak dijawab, lalu mereka mundur dari Tuhan, mereka memilih untuk tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saudara-saudara, tetapi hari ini saya ingin agar kita membawa diri kita untuk berhadapan dengan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita putuskan kalau kita betul-betul berhadapan dengan Tuhan yang hidup, saudara-saudara. Kita sekali lagi berjumpa dengan orang-orang yang tidak percaya tentang Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dan orang-orang Gibeon ini, saudara-saudara, mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah Israel kepada Mesir, Laut Teberau, ya, dan dalam perjalanan orang Israel selama 40 tahun, dan kemudian bagaimana mereka mengalahkan raja-raja yang kerajaannya legendaris pada masa itu. Salah satunya adalah Raja Og, saudara-saudara, yaitu keturunan raksasa. Dan kalau keturunan raksasa bisa dikalahkan, apalagi mereka. Jadi kejadian-kejadian itu, saudara-saudara, didengarkan oleh orang-orang pada waktu itu, termasuk oleh Rahab juga, penduduk Yeriko, dan juga didengarkan oleh orang-orang Gibeon, saudara-saudara. Dan pilihannya bagi orang-orang Gibeon pada waktu itu, walaupun kota Gibeon, saudara-saudara, katanya firman Allah, lebih besar daripada kota Ai yang dikalahkan dan ditaklukkan oleh orang-orang Israel. Tetapi saudara-saudara, pada waktu mereka mendengar berita tentang kekuatan dan kehebatan Allah Israel, mereka hanya punya dua pilihan pada waktu itu, saudara-saudara. Melawan dan pasti binasa menurut perhitungan mereka, atau menyerah, mengalah, dan menerima keputusan pemimpin Israel itu Yosua pada waktu itu tentang mereka.
Saudara-saudara, jika mereka melawan, tentu saja mereka sudah hitung. Sekali lagi, pasti, saudara-saudara, mereka dengan apa yang mereka dengar, mereka sudah hitung, pasti mereka kalah. Sebab biasanya mereka memanfaatkan ilah mereka, tetapi Tuhannya orang Israel itu kelihatan dan kedengarannya berbeda, saudara-saudara. Ayat 1 sampai yang keempat pasti sengaja dituliskan dengan susunan seperti itu untuk menunjukkan bahwa orang-orang Gibeon telah membuat sebuah keputusan yang penting, keputusan yang tepat, memilih yang benar, saudara-saudara, sebagai tindakan mereka, keputusan mereka. Dan mereka berpikir pasti pada waktu itu, saudara-saudara, bahwa tidak ada banyak gunanya berperang melawan Allah Israel yang terbukti telah mengalahkan Mesir, membelah Laut Teberau, ya, melakukan mujizat, mengalahkan kerajaan-kerajaan kuat dan legendaris. Jadi nggak ada gunanya. Dan jika mereka menyerah, kemungkinan saja bahwa mereka akan hidup, ya. Bukan itu saja, saudara-saudara, mungkin saja mereka akan bisa bergabung dengan orang-orang Israel. Jadi kalau saudara lihat bahwa permintaan yang ada di dalam pikiran hati mereka sebelum mereka berjumpa dengan Yosua mirip dengan apa yang ada di dalam pikiran Rahab, saudara-saudara, di dalam pasal-pasal sebelumnya. Apakah mereka menyerah untuk sesaat saja, saudara-saudara, tetapi dengan hati yang panas, dengan hati yang marah, atau mereka datang kepada Yosua dengan pikiran yang sangat logis, dengan keputusan yang sangat logis dan penuh perhitungan, saudara-saudara. Mereka sadar sepenuhnya, mereka sadar sungguh-sungguh. Itu sebabnya, saudara-saudara, saya ingin menunjukkan kepada saudara-saudara the faith of the Gentiles. Bagaimana orang-orang yang di luar sana barangkali memiliki cara pendekatan iman, memiliki cara percaya mereka yang lebih hebat daripada apa yang bisa kita tunjukkan sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, mereka bersedia untuk menjadi tukang kayu. Mereka bersedia untuk mengurus persediaan air bagi keluarga-keluarga Israel, bahkan bagi rumah Tuhan. Saudara-saudara, mereka pikir bahwa itu adalah pilihan yang lebih baik daripada mereka melawan, ya, daripada mereka melawan orang-orang Israel. Saudara-saudara, pikiran ini mungkin tidak terlalu saudara bisa bayangkan kesulitannya kalau saudara tidak membayangkan bahwa kota dari orang-orang Gibeon ini, saudara-saudara, mereka sudah mapan, mereka sudah besar, mereka punya, bahkan dikatakan firman Allah bahwa kota-kota dari orang-orang Gibeon itu berisi dengan para pahlawan. Lalu mereka melihat sebuah bangsa yang masih kecil, yang belum punya pengalaman, yang lewat, saudara-saudara, hendak masuk ke tanah Kanaan, hendak melewati mereka, saudara-saudara. Pilihan ada pada mereka. Mereka habisi orang-orang Israel ini, walaupun mereka telah mendengar, saudara-saudara, kabar tentang Allah Israel yang luar biasa, atau mereka memilih menyerah kepada orang-orang Israel. Nah, pikirkan baik-baik, saudara-saudara, pikirkan baik-baik situasi ini, karena memang luar biasa, ya. Kesalahan dari Yosua pada waktu itu, firman Allah katakan, saudara-saudara, hanyalah bahwa Yosua take for granted. Dia membuat sebuah keputusan tanpa bertanya dulu kepada Tuhan. Ini adalah bagian daripada euforia kekuatan, euforia kemenangan, mengabaikan perang suci dan tidak seksama, saudara-saudara, untuk memeriksa apakah orang Gibeon itu benar-benar orang di luar Kanaan, dan di mana mereka tentu saja tidak terikat kepada ketentuan, saudara-saudara, untuk tidak perlu bertempur dengan terikat kepada perang suci, ya. Saudara-saudara, hari ini kita sekali lagi melihat dari sisi lain. Saya melihat peristiwa ini, saudara-saudara, sekali lagi bukan soal kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang Gibeon, tetapi saudara-saudara, saya melihat di sini gambaran tentang menyerahnya orang-orang, saudara-saudara, kepada kebenaran Allah, menyerahnya pihak-pihak tertentu kepada keutuhan, gambaran tentang Allah, tentang Kristus, tentang kebenaran. Dan itulah yang saya doakan agar dalam situasi kita, di mana situasi pandemi ini, saudara-saudara, renungan-renungan yang kita dengarkan, atau mungkin kebenaran yang Tuhan tunjukkan, atau apa yang telah didengarkan oleh orang selama ini akan dipakai oleh Tuhan untuk menggerakkan, menggetarkan hati orang, sehingga orang tetap datang kepada Kristus dengan cara yang ajaib. Saudara-saudara, saya melihat contohnya bahwa ini adalah gambaran ketika orang-orang seperti orang-orang agnostik, ya, kita katakan orang agnostik. Kalau kita tanya kepada orang yang merasa dirinya tidak punya pengenalan yang cukup tentang Allah, atau mereka katakan saya adalah orang ateis, saya adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara,
kejadian yang saya lihat dalam peristiwa orang Gibeon yang akhirnya menyerah kepada orang Israel apapun cara mereka, itu adalah gambaran dari orang seperti orang ateis atau orang agnostik yang akhirnya harus menyerah dengan akal sehat dan mengakui bahwa Allah itu ada, bahwa Tuhan itu berkuasa, bahwa dia berdaulat, dan dia menyatakan dirinya, dan dia dinyatakan di dalam Alkitab. Saudara-saudara, setelah orang berhitung-hitung, setelah orang melihat bukti dan kenyataan, akhirnya orang harus mengakui adanya Tuhan. Satu kali, saudara-saudara, Francis Bacon pernah berkata begini, "A little bit of philosophy leads you to atheism, but death in the philosophy leads you back to religion." Jadi kebanyakan orang kalau posisi filosofisnya itu tanggung-tanggung, saudara-saudara, biasanya itu akan memimpin dia kepada ketidakpercayaan tentang adanya Tuhan. Tetapi kalau dia itu sungguh-sungguh mendalam, kalau dia betul-betul sampai ke tingkat yang begitu dalamnya tentang filosofi, saudara-saudara, biasanya itu akan menuntunnya kepada keyakinan atau keberagaman. Saudara-saudara, itulah yang terjadi kepada orang bernama Josh Rasmussen. Josh Rasmussen, saudara-saudara, adalah seorang PhD profesor dari salah satu departemen filsafat dari sebuah perguruan tinggi yang akhirnya membuat keputusan setelah sebelumnya adalah orang Kristen, tidak percaya kepada Tuhan, kemudian lalu setelah dia mendalami filsafat, akhirnya dia sampai kepada sebuah kesimpulan, dia tidak bisa menghindari fakta, kenyataan, kebenaran bahwa Allah itu ada. Kemudian dia kembali kepada kekristenan, dia percaya kepada Allah yang dikenal di dalam Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, salah satu hal yang dia katakan bahwa yang membuat dia punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya adalah oleh karena orang tuanya, saudara-saudara, yang menemani dia pada masa keraguan-raguannya, yang memberikan kesabaran dan menunjukkan kebaikan hati untuk menyodorkan berbagai sumber dan petunjuk-petunjuk yang diperlukan oleh orang-orang yang sedang ragu-ragu. Itulah yang membuat dia bisa kembali, katanya, sebagai seorang yang percaya. Saya juga melihat peristiwa ketika orang-orang Gibeon ini datang kepada Yosua dan mengakui sesuatu, saudara-saudara, apapun cara mereka. Tetapi ini gambaran seperti orang politeis yang harus mengakui keunggulan Allah Israel. Saudara-saudara, sebab orang-orang Gibeon pada waktu itu pilihannya adalah mau percaya kepada Baal atau mau percaya kepada Yahweh semesta alam, atau yang kita sebut sebagai Tuhan Allah Israel. Saudara-saudara, mereka membuat keputusan yang sangat penting pada waktu itu untuk mempercayai Tuhan Allah semesta alam atau Yahweh semesta alam. Saudara-saudara, memang kita bisa lihat bahwa ada banyak caranya orang datang kepada iman, ya, ada. Saudara-saudara, misalnya ada orang yang datang kepada Kristus, mudah datang kepada Kristus oleh karena mereka dibesarkan di dalam keluarga Kristen, sehingga satu kali mereka membuat keputusan untuk datang kepada Kristus. Saudara-saudara, mungkin kejadiannya sama dengan Timotius yang dibesarkan oleh neneknya yang bernama Lois untuk datang kepada Kristus atau untuk mengenal Kristus. Saudara-saudara, di dalam 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-5, "Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunik, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu." Saudara-saudara, ada orang-orang lain yang datang kepada Tuhan oleh karena Allah menerangi hati mereka pada momen yang sangat spesifik, ya. Kita sebut sebagai momen anugerah dan kasih karunia Allah. Tetapi ada juga orang yang datang kepada Tuhan oleh karena mereka mencari dengan sungguh-sungguh, ya, dengan setulus hati mereka, dengan kejujuran hati, dan Allah membiarkan dirinya untuk dijumpai oleh orang-orang seperti ini. Mereka adalah orang-orang yang kita sebut sebagai only one step from the kingdom. Mereka adalah orang-orang yang hanya satu langkah lagi dari kerajaan Allah. Tetapi Allah mengizinkan dirinya untuk menyatakan, ditemukan, dijumpai oleh mereka. Tetapi ada juga orang-orang yang secara sengaja memilih jalan yang lebih panjang. Hanya cukup mereka menutup pikiran mereka dan mengatakan bahwa saya tidak percaya kepada Tuhan, saya tidak percaya Tuhan itu ada. Hanya seperti itu, saudara-saudara. Sampai kemudian ketika dia temukan bahwa pengalaman dia dan fakta, bukti, dan saudara-saudara, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa dia harus percaya adanya Tuhan. Dan pada satu titik kemudian dia serahkan hatinya kembali kepada Kristus. Saudara-saudara, saya
Saya yakin bahwa orang tua yang berdoa untuk anak-anaknya akan melihat bahwa anak-anaknya itu akan datang kepada Tuhan. Kalau saja saudara mengerti siapa Tuhan Allah kita yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara, maka saudara akan memiliki hati yang tenang karena Tuhan kita itu begitu hidup. Dia punya jadwal yang begitu hebat untuk menuntun orang-orang kepada dirinya. Saudara-saudara, saya juga melihat bahwa di dalam gambaran tentang orang Gibeon yang datang kepada Yosua, saudara-saudara, menunjukkan bahwa mereka menyerah atau ada orang-orang yang menyerah kepada Kristus. Mereka memberikan hati mereka kepada Kristus, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walaupun sebelumnya mereka sama sekali menolak, saudara-saudara. Dan sebab kalau mereka renungkan kembali, tidak ada seorang pun yang telah membuat pernyataan-pernyataan yang luar biasa tentang Allah, tentang dunia, tentang keselamatan dan sebagainya, kecuali Yesus. Saudara-saudara, walaupun orang bisa dibuat ragu-ragu tentang Yesus karena mereka melihat hidup orang Kristiani yang tidak sesuai, tetapi itu tidak akan menghilangkan kenyataan bahwa Yesus begitu khusus dan mulia. Kebenaran yang tidak berubah itu akan satu kali terpapar kepada dirinya dan kemudian dia harus membuat sebuah keputusan. Saudara-saudara, itulah juga yang ditakutkan sebenarnya oleh para pemimpin agama. Ini memang kisah yang aneh ketika Kristus Yesus mati dan dikuburkan. Saudara-saudara, para murid tidak mengerti apa yang akan terjadi setelah penguburan atau Yesus jenazahnya ditaruh di dalam sebuah gua dan kemudian ditutup dengan batu. Mereka tidak mengerti apa yang akan terjadi. Tetapi para ahli agama yang tidak percaya kepada Yesus paham sesuatu. Yang mereka takutkan sama seperti orang Gibeon, saudara-saudara. Yang mereka takutkan adalah jangan sampai perkataan bahwa setelah 3 hari dia akan bangkit akan jadi kenyataan. Saudara-saudara, itu juga yang ada di dalam hati orang-orang Gibeon. Jangan sampai setelah mereka buat perhitungan melawan orang-orang Israel kemudian berakibat kalah, saudara-saudara. Mereka malah akan menjadi atau dibinasakan pada waktu itu. Saudara-saudara, saya juga melihat bahwa gambaran tentang orang Gibeon yang datang kepada Yosua adalah gambaran tentang orang yang tadinya barangkali adalah orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang melawan Tuhan. Saudara-saudara, akhirnya kita melihat bahwa kecerdasan, kekayaan, kemewahan, popularitas dan sebagainya tidak ada artinya sama sekali. Ya saudara-saudara, dalam situasi-situasi yang mungkin ketika orang tergeletak di rumah sakit, apa yang bisa kita andalkan? Seperti ketika kita berada di dalam seri pelajaran dari Rick Warren, saudara-saudara, kita mengetahui ilustrasi tentang orang yang sudah sekarat akan meninggal dunia. Tidak mungkin dia akan berkata kepada istrinya atau kepada anak-anaknya, tolong keluarkan semua sertifikat-sertifikat ya yang atas nama papa, ya papa mau lihat terakhir kali sebelum meninggal dunia. Atau barangkali orang yang berkata, coba dong lihat lagi jam tangan, koleksi jam tangan Rolex yang kita miliki sebelum saya meninggal, saya mau lihat dulu. Gak ada orang yang seperti itu, saudara-saudara. Gak ada, sebab dia tahu bahwa semua itu menjadi tidak berarti. Nah, disinilah saudara-saudara, Gibeon adalah kota besar. Gibeon adalah kota yang sudah mapan, sudah bertahun-tahun berdiri, sudah punya pasukan yang baik. Tetapi mereka membuat sebuah keputusan yang sangat penting ketika melihat bangsa Israel ini yang tidak punya apa-apa, yang belum menetap, saudara-saudara. Gibeon adalah kota yang besar, ya lebih besar daripada kota Ai. Dan ketika mereka yang dengan kemapanan mereka kemudian melihat bangsa ini lewat, saudara-saudara, lalu mereka membuat keputusan yang sangat penting. Dan inilah, saudara-saudara, yang saya katakan betapa hebatnya iman dari orang-orang the faith of the Gentiles yang kalau saudara dan saya tidak pahami, maka saudara-saudara, pada masa-masa seperti ini, hikmat itu tidak akan turun kepada kita. Tetapi kalau kita melihat kebenaran-kebenaran ini, saudara-saudara, kita akan diperkaya oleh firman Tuhan. Kemapanan melawan vitalitas. Ya saudara-saudara, mungkin saya gambarkan juga seperti orang yang kekayaan dari kerajaan
Gibeon, saudara-saudara, melawan atau berhadapan dengan bangsa yang sedang dalam perjalanan. Itu sebuah, kalau saudara adalah pemilik usaha, saudara memiliki sebuah pabrik, dan saudara melihat ada orang yang sedang merintis usaha yang baru, dan saudara-saudara entah bagaimana saudara bisa merasa bahwa ini usaha akan jadi besar, ini usaha akan jadi hebat. Lalu saudara-saudara akhirnya saudara memilih untuk berkolaborasi. Saudara-saudara, kekayaan yang saudara miliki melawan orang yang meminjam dari bank. Saudara-saudara nggak bisa anggap enteng. Oleh karena apa? Oleh karena saudara tidak bisa tebak apa yang akan terjadi ya dari orang-orang yang baru saja memulai sebuah usaha, yang baru saja memulai sebuah kegiatannya, saudara-saudara, masih di tahap perintisan, masih di tahap awalnya, masih di tahap mungkin 1 tahun pertama, saudara belum bisa melihat hebatnya dia, tetapi your feeling, hati saudara merasa ada sesuatu yang berbeda tentang usaha tersebut. Saudara-saudara, ketika Goliat melawan Daud, siapa yang menyangka bahwa akhirnya Daud yang menang melawan Goliat, saudara-saudara? Ada orang yang memang harus menyerahkan usahanya pada orang lain yang punya kekuatan lebih besar, tetapi perasaan yang ada di dalam diri adalah perasaan sakit, perasaan dikerjain. Beda dengan orang-orang Gibeon, saudara-saudara. Mereka mendatangi Yosua dengan pikiran, saudara-saudara, setelah mendengar tentang Allah Israel yang perkasa dan mengalahkan dewa-dewa bangsa-bangsa. Bahkan Mesir yang begitu hebat saja dengan budayanya dan kekuatannya tidak sanggup mengatasi Allah Israel. Walaupun mereka mendengar, hanya mereka telah mendengar, saudara-saudara, mereka mengakui di dalam hati mereka tentang kekuasaan Tuhan Allah Israel. Saudara-saudara, mereka mendengar kabar itu, kemudian mereka percaya. Mereka mendengar, mereka percaya. Mereka mendengar, saudara-saudara, bahwa tanah Kanaan diberikan oleh Allah kepada orang-orang Israel, dan mereka dengan percaya, saudara-saudara, mereka percaya bahwa tanah itu yang sekarang mereka duduki akan dimiliki oleh orang-orang Israel gimana pun caranya. Itulah yang dikatakan di dalam Yosua pasal yang ke-9 ayat 24-25. Jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya memberikan seluruh negeri itu kepadamu, dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu, perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Saudara-saudara, mereka memilih menyerah kepada kebesaran Allah Israel dan mengikuti keinginan Tuhannya Israel. Mereka bersedia merendah demi keselamatan bangsa mereka dan sekaligus mengadopsi Tuhan yang benar. Mereka menyerah kepada Tuhan Zebaot, ya Tuhan semesta alam, saudara-saudara. Dan bukan hanya ciri dari iman Gentiles ini, orang yang bukan Yahudi, tetapi mereka, saudara-saudara, bisa mendengarkan kabar. Mungkin mereka menelitinya, dan mereka kemudian setelah menelitinya, kemudian mereka meyakininya. Tetapi saudara-saudara, untuk datang kepada semacam keyakinan yang pada waktu Yosua berkata, kok kamu sampai teganya, beraninya berbuat begitu membohongi aku? Lalu saudara-saudara, mereka mengatakan, karena kami telah mendengar. Saudara-saudara, inilah yang saya maksudkan, bahwa iman dari orang-orang Gibeon ini memiliki keunikan yang terus terbawa cirinya sampai kepada perjanjian baru, yaitu mereka mendengar, kemudian mereka percaya. Tetapi banyak orang sekarang ini, saudara-saudara, mereka telah mendengarkan tentang Yesus, tetapi mereka tidak datang kepada Kristus. Saya berdoa agar kita akan meminta kepada Tuhan, Tuhan bekerja di dalam hati orang-orang, supaya Tuhan yang menerangi hati mereka, sehingga apa yang mereka dengarkan akan dipakai oleh Tuhan untuk mendorong mereka datang kepada Tuhan. Sebab orang-orang Gibeon itu, apapun cara mereka, mereka dengar dan mereka bisa percaya. Mereka dengar tentang kehebatan Allah Israel dan mereka percaya. Beda, saudara-saudara, dengan kelima kerajaan itu yang mereka mendengar tentang Israel dan mereka mendengar tentang Allah Israel, lalu mereka memilih untuk seia sekata bersekutu melawan Israel, dan saudara-saudara, mereka seperti menguji kekuatan Tuhan, dan itulah yang terjadi, bahwa kemudian mereka dibinasakan. Beda dengan Gibeon.
Ya, sebab dikatakan di dalam ayat yang ketiga dari pasal yang tadi sudah kita bacakan, saudara-saudara, bahwa ketika mereka mendengar itu, lalu Gibeon dengan akal mereka, dengan cara mereka, mereka memilih sebuah keputusan untuk menyerah kepada orang-orang Israel sebelum mereka dibinasakan. Dan mereka meyakini bahwa tanah di tempat di mana mereka punya itu akan dimiliki oleh orang-orang Israel. Memang saudara-saudara, saudara pastilah tahu ayat yang berkata, jika Tuhan berada di pihak kita, siapa lawan kita? Ya, kata firman Tuhan. Tetapi saudara-saudara, bagaimana mereka bisa cukup mendengar kabar-kabar tentang Israel, sama seperti Rahab mendengar kabar lalu kemudian mempercayai sesuatu, dan orang-orang Gibeon mendengar kabar dan mereka percaya sesuatu. Belajarlah saudara-saudara untuk membaca firman Allah dan mempercayai apa yang terjadi, yang mempercayai kesaksian firman Allah tentang perbuatan Tuhan di masa lalu. Saudara-saudara, hal yang berikutnya yang saudara bisa lihat dari the faith of the Gentiles yang harus kita pelajari, saudara-saudara, begitu indah bahwa orang-orang Gibeon ini, they trust the integrity of God's people. Mereka itu bisa percaya dengan integritas dari orang-orang yang menjadi pengikut Yahweh semesta alam atau Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, mengapa demikian? Oleh karena firman Allah katakan ketika Yosua tahu setelah 3 hari bahwa ternyata orang Gibeon ini hidup dekat dengan mereka, tidak jauh dari mereka, dan orang-orang ini berada di tengah-tengah mereka, yang dilakukan, kata firman Allah, adalah Yosua tidak membatalkan keputusan tersebut. Saudara-saudara, inilah yang kita lihat dari firman Allah, bahwa sama seperti orang-orang Israel yang menyerbu masuk ke Yeriko masih mengingat janji mereka terhadap Rahab, demikian juga saudara-saudara Yosua, ya, ketika berhadapan dengan kebohongan dari orang-orang Gibeon. Tetapi bagi Yosua sendiri, saudara-saudara, kata firman Allah, kita tidak boleh membinasakan mereka, kita tidak boleh melukai mereka, oleh karena kita terikat dengan semacam etik yang Tuhan ajarkan. Sekali kita berjanji, saudara-saudara, lalu kemudian itu harus dipegang. Dan saudara-saudara, kita bersyukur pada Tuhan bahwa kemudian di dalam perjalanan orang-orang Gibeon, saudara-saudara, apa yang terjadi? Dari komitmen hati mereka, dari keinginan hati mereka, yang katakanlah sesuatu yang mungkin dilakukan dengan cara yang tidak betul, tidak lurus caranya. Tetapi berkat yang datang kepada mereka, saudara-saudara tahu, ketika mereka menyatakan kepada Yosua, Yosua tolong kami, karena kami sedang dikepung oleh kelima raja ini, oleh lima kerajaan ini. Dan firman Allah katakan, saudara-saudara, belum pernah terjadi bahwa matahari itu berhenti di atas Gibeon, saudara-saudara. Dan orang-orang Gibeon itu melihat, menyaksikan. Sekarang pertanyaan saya, apa yang akan terjadi jikalau mereka membuat keputusan yang salah dengan melawan orang-orang Israel? Sebab akhirnya mereka bisa melihat bagaimana, saudara-saudara, Tuhan melempari tentara dari kelima kerajaan ini dengan batu, kata firman Allah, sehingga jumlah orang yang mati karena tertimpa batu lebih banyak daripada orang yang terbunuh karena pedang. Dan saudara-saudara, bagaimana matahari bisa berhenti di atas Gibeon, saudara-saudara. Bagaimana bulan berhenti di atas tempat yang lainnya. Peristiwa itu pasti membuka mata orang-orang Gibeon bahwa pilihan mereka adalah pilihan yang tepat. Saya, saudara-saudara, berdoa agar kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita meyakini pekerjaan Tuhan, ya, di dalam hati kita, dan kita waktunya berdoa supaya semua benih firman Allah, kesaksian yang pernah kita dengar dari firman Allah yang ada di dalam hati begitu banyak orang, termasuk di antara sekian banyak orang yang sedang bimbang hari ini, mereka akan membuat sebuah keputusan yang penting untuk kembali kepada Tuhan, datang kembali kepada Tuhan, dan mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang benar, sebagai Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Itulah hebatnya pekerjaan Tuhan. Dan saudara-saudara, diperlukan tuntunan Roh Kudus pada hari ini agar semua itu bisa terjadi. Saudara-saudara, kiranya Tuhan akan membukakan mata hati kita, dan saudara-saudara yang telah mendengarkan firman Allah ini, dan saudara-saudara yang sedang bimbang, hatinya dan ragu-ragu. Saudara-saudara, di dalam contoh Alkitab ini, mereka orang-orang Gibeon adalah orang yang mendengar kabar, dan kemudian mereka percaya. Mereka adalah orang-orang yang mendengar kabar, lalu membuat keputusan yang penting, yang tepat, yang menyelamatkan mereka. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih karena firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kami berdoa, ya Tuhan, untuk
benih firman Allah yang telah ada di dalam pikiran dan hati begitu banyak orang, termasuk di dalam pikiran orang juga yang sedang ragu-ragu. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Roh-Mu bekerja di dalam hati semua kami, sehingga iman timbul dari pendengaran tentang firman Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, apa yang telah kami dengar, yang telah kami baca kesaksian dari firman Allah, itu akan dihidupkan dengan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus, walaupun mungkin saat ini kami hanya terbatas mendengar dari firman Allah, mendengar dari pengajaran, mendengar dari kesaksian hamba Tuhan tentang pekerjaan Tuhan di masa lalu. Tetapi Tuhan, buatlah hati kami percaya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Gibeon datang kepada Yosua, seperti yang dilakukan oleh Rahab untuk menyerahkan masa depannya kepada orang-orang Israel akan menyelamatkan dia dan keluarganya ketika Yeriko dihancurkan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mau menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan, selamatkanlah mereka yang sedang ragu-ragu, selamatkanlah mereka yang sedang bimbang, selamatkanlah mereka dengan keputusan yang baik, dengan keputusan yang tepat. Tuhan Yesus, terima kasih sebab Engkau akan memperlihatkan kepada orang-orang yang telah membuat keputusan yang baik, keputusan yang tepat, sama seperti orang-orang Gibeon melihat matahari itu berhenti di atas Gibeon. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Pada hari ini kami bersyukur bahwa Engkau berfirman kepada setiap orang yang sedang ragu-ragu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Allah pada hari ini. Dan sekarang marilah kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih saudara-saudara telah bergabung bersama-sama di dalam church online kami. God bless.